Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Karena nikmat Allah lah maka seorang manusia mendapatkan taufik untuk mengetahui kitabnya, untuk mengetahui dinnya, untuk mengetahui rasulnya, dan untuk mengetahui sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan Alkitab dan As-Sunnah seorang manusia telah dijamin selamat melalui lisan sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, seorang yang paling baik hatinya, seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, seorang yang risalahnya menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Dia adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Telah mengatakan apabila seorang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada kesesatan kepada dirinya, dan itu adalah jaminan wahyu
Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah yang lebih lurus perkataannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada kesempatan majelis ini dan juga majelis-majelis yang akan datang, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudahan darinya. Kita akan selalu berusaha untuk menambah syukur, menambah iman dan amal saleh. Dan di antara sebab-sebab iman yang terbesar adalah mengetahui dengan sebaik-baiknya utusan Allah, kekasih Allah, manusia pilihan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebuah riwayat. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, inna Allaha nazara fi qulubil ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat hati seluruh manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka didapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik di antara hati seluruh manusia. Fastafahu wa ba'athahu birisalatih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan risalah darinya. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati seluruh manusia ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hati sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi fayuqatiluna an dinihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka para sahabat adalah penolong nabinya sallallahu alaihi wasallam wa ridwanu alaihim, fayuqatiluna an dinihi. Maka mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang dan berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang dibawakan oleh as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terdapat di dalam Musnad Ahmad, dan dikatakan oleh sebagian ulamaul hadis bahwa sanadnya adalah sanad yang hasan, menyebutkan betapa agungnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia pada hakikatnya yang menjadi ukuran
apakah dia baik atau tidak adalah hatinya. Jika hatinya baik, maka baik pula amalannya. Dan jika hatinya tidak baik, maka tidak baik pula amalannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan risalah, amanah kepada manusia yang terbaik. Maka menjadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan baina Rabbi wa ibadihi, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh hamba-hambanya. Perantara yang menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia. Perantara yang mengabarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diciptakannya mereka, bagaimana awal mereka dan bagaimana mereka akan berakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang dimuliakan dengan risalah. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian melebih-lebihkan diriku sebagaimana orang-orang Nasara melebihkan Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah abdun, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Dia adalah hamba Allah, tetapi dia menjadi manusia yang paling mulia karena risalahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan risalahnya kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan risalah al-Islam kepada sebaik-baik manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya, telah memberikan risalahnya. Saksi akan hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah syahidan wa mubashiran, dan memberikan kabar gembira berupa jannah. Jannah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang mau mentaatinya. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah
illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali seorang yang enggan. Para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang enggan untuk masuk jannah ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, barang siapa taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah enggan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubasyiran, memberikan berita gembira akan jannah Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai nadhiran, pembawa peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya syahidan, menjadikannya mubasyiran, menjadikannya nadhiran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid yang merupakan miftahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wada'iyan ilallahi biidnihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyeru kepada tauhid Allah, yang merupakan kunci al-jannah. Biidnihi, dengan izinnya, wasirajan munira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah penerang bagi umat manusia di tengah kegelapan jahiliyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sirah Nabi, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari seorang yang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kaum mukminin seluruhnya memberikan salawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya. Dan semakin kita mengetahui pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungannya, kedudukannya, maka semakin besar makna salawat dan semakin mantap salawat seorang muslim ketika mengucapkan untuknya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajarinya, kita mempelajari seorang yang kehadirannya adalah rahmat bagi seluruh alam, bukanlah rahmat bagi sebagian alam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi manusia, rahmat bagi jin, dan rahmat bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan, hewan, benda mati, seluruh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam dunia ini, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran seorang yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, kehadiran di alam dunia
yang saat terlahir ditandai dengan berbagai keajaiban, dan keajaibannya, mukjizat-mukjizatnya tidak berakhir sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sebuah mukjizat. Ketika seorang mempelajarinya, ketika seorang memperhatikannya satu persatu, adalah merupakan keajaiban di mana Allah Subhanahu wa taala memang menjadikannya sebagai seorang yang diutus untuk seluruh alam, kepada jin dan manusia, untuk memberikan taklif kepada mereka dan manfaat, faedah serta rahmatnya meliputi seluruh alam karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sirah Nabi berarti mempelajari dengan sumber-sumber yang ada sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang nasabnya jelas, seorang yang sejarahnya jelas, seorang yang dinukilkan kepada kita dengan nukilan yang tidak ada nukilan yang menyamai nukilan berita tentang seorang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim, dari kitab Allah. Akan kita dapatkan dari awal kitab Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kitab Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang menjadi sumber utama tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah tafsir yang menjelaskan, karena tidak jauh tafsir-tafsir tersebut awalnya disampaikan oleh para sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menceritakan bagaimana ayat tersebut turun dan menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mubayyin lil Quran, yang menjelaskan Al-Quran kepada kita. Kemudian tafsir para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan sebelumnya Al-Mufassir Al-Kabir Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian As-Suyuti. Mereka para ulama tafsir yang menuliskan kitab-kitab tafsir mereka dengan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadikan sumber yang utama yang menjelaskan kepada kita tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan banyak sekali tentunya para ulama yang mereka adalah mufassirun, yang tidak terlepas ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan beliau, kehidupan beliau, sifat-sifat beliau, dakwah beliau, dari komentar al-mufassirun rahimahumullahu taala. Kemudian sumber yang kedua, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui dawawin
as-sunnah, kitab-kitab sunnah, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim. Dikatakan oleh para ulama usyar bahwa di antara kitab-kitab sahih dawawin as-sunnah yang paling banyak perhatiannya terhadap perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian Mustadrak Al-Hakim. Di dalam kitab-kitab ini terdapat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berkaitan dengan sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, permulaan wahyu, akhir wahyu, dan seterusnya. Setelah dawawin as-sunnah yang paling utama yaitu kitab sihah seperti kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim, selanjutnya adalah kitabus sunan atau kutubus sunan yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, atau yang dikatakan paling utama dan paling banyak membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sunan At-Tirmidzi. Bahkan beliau juga menuliskan sumber sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang dikenal dengan Kutub Asy-Syama'il, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il adalah kitab yang berbicara tentang al-akhlaq, dan kitab yang sangat terkenal di dalam hal ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan itu adalah merupakan sumber yang terpenting juga di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena ini adalah merupakan salah satu kitab yang terpenting, akan menjadi awal pembahasan kita, dan alhamdulillah kitab ini mendapatkan penerimaan yang luas di kalangan para ulama, baik ulama pada masa-masa yang lampau ataupun ulama-ulama sekarang. Dan diantaranya ditulislah sebuah syarah terhadap kitab ini oleh beliau Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dan itulah yang akan menjadi salah satu pembahasan utama di dalam pembahasan kita terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan mengetahui asy-syama'il yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber yang berikutnya dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kutub al-mu'jizat, yaitu beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama khususnya memprioritaskan kepada mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Dalail An-Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga kitab Ad-Dalail yang ditulis oleh Al-Asbahani. Kitab-kitab ini adalah merupakan kitab-kitab yang membahas secara lebih spesifik tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka atau siapa saja yang ingin merujuk kepada sebuah kitab yang
mengitsbatkan, mengukuhkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya yang merupakan dalail an-nubuwah. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Bahkan sejak awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih usia kecil, ketika dalam persusuan di Bani Sa'ad, yaitu pada Halimah As-Sa'diyah, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberlakukan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, dibelah dadanya, sehingga diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau melihat athar bekas bagaimana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Mukjizat-mukjizat yang menunjukkan akan kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber yang berikutnya adalah tulisan-tulisan yang disebut oleh para ulama usyar sebagai kutub al-khasais, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Khasais Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kemudian Subulul Huda war Rasyad yang ditulis oleh Asy-Syami, dan juga kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab ini adalah merupakan kumpulan sumber-sumber yang kemudian dijadikan sebagai sumber yang menuliskan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sejarah tentang seseorang yang sumbernya selengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menambahkan tentang sumber ini adalah kutub al-maghazi. Dan kita mengenal di dalam hal ini kitab-kitab yang sangat terkenal. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, dan kemudian kitab tersebut diringkas yang dikatakan sebagai Tahdzib Ibnu Ishaq oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Perhatian para ulama terhadap perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin seorang itu mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan semakin terkagum dan dia akan semakin tahu dan semakin yakin. Maka kita lihat para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, mereka masuk ke dalam din Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bagaimana perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu setelah mendengar tentang Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari berita. Perjalanan yang jauh mereka tempuh, dan ketika mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa keraguan sedikit pun mereka berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka di antara para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubsut yadaka ya Rasulullah, ubayyuka." Ulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan membaiatmu.
dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun pada beliau ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kemudian beliau berkata, ya ma'syara Quraisy, inni la ughni ankum minallahi syai'a, istaru anfusakum, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdul Manaf, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, inni la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyata ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inni la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, inni la ughni anki minallahi syai'a. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengajak bicara orang-orang Quraisy, karena merekalah kerabat yang terdekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai Al-Amin, yang mengatakan di hadapan kaumnya dan mereka percaya terhadap apa yang dikatakannya, sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya risalah dan beliau katakan di hadapan kaumnya, wahai orang-orang Quraisy, istaru anfusakum, belilah jiwa-jiwa kalian. Maksudnya adalah angkiduha, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya aku tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat kepada mereka. Maka masing-masing orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Bani Abdul Manaf, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Al-Abbas, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimah, dan wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku harta yang engkau mau. Karena harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemampuan untuk memberikannya. Maka mintalah apabila engkau inginkan. Inni la ughni anki minallahi syai'a, tetapi pada hari kiamat kelak aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah ini kepada keluarganya yang terdekat, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mempelajarinya, mempelajari sirahnya
dan dengan mempelajari sirahnya mendekatkan diri kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai ittiba', dan itu adalah kunci untuk kita kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan jamaah sekalian pada majelis kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barakahnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.